Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah agendanya berkaitan dengan webinar ya, karya SAC. Jadi ini adalah yang sudah lama kami belum buat lagi setelah istirahat ya, setelah berikan pelatihan. Dan hari ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan ya dari dua penyaji. Ini dari Pak Am dan juga Ibu Kokom. Beliau ini dari satu unit di bawah kementerian, yaitu Pempa TK PLB ya, di Bandung. Keduanya akan menyampaikan hasil karyanya ya, setelah kami memberikan pelatihan sekitar 1 bulan yang lalu ya. Dan ini juga masih menunggu yang lainnya. Di samping itu juga ada paralel ya, ada pelatihan untuk kalangan DRB ya, Duta Rumah Belajar dan juga Sahabat Rumah Belajar. Mudah-mudahan minggu depan kami juga akan buat webinar karya SAC ya, dengan jumlahnya satu harinya 3 orang. Tapi mudah-mudahan akan terus ya, setiap minggu 2 kali, karena cukup banyak ya. Tujuan dari webinar karya SAC ini, Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah untuk berbagi dan juga mendapatkan feedback. Jadi dua hal ini kunci ya, bagi pengembangan media pembelajaran di Indonesia ini adalah berbagi dan juga mendapat feedback. Jadi yang mengembangkan tentunya akan mendapatkan feedback, seakan-akan sebagai customer ya, pengguna dari feedbacknya itu. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, kami akan sharekan hasil karyanya ya, dari Pak Am dan juga Bu Kokom ya. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan komentar, pandangan ya kepada penyaji ini ya. Bahkan nanti kami akan coba sharekan ya, Pak Am dan Bu Kokom, saya akan sharekan aplikasinya ya. Pak Am, saya sharekan ya. Saya akan sharekan aplikasinya, itu luas ya. Jadi aplikasinya jadinya ya, bukan AHL-nya. Kalau AHL-nya kami tidak sebarkan. AHL-nya kadangkala kami untuk kumpulkan, kemudian kalau ada yang mau misalnya dari Pak Am atau dari Ibu Kokom mau bertanya, nanti kami bisa pelajari aplikasinya itu ya, dari aslinya. Nah, aplikasi ini kami akan sebarkan kadangkala lewat Facebook, kadangkala LinkedIn, kadangkala lewat Twitter ya. Pada intinya adalah bagaimana menyebarkan, berbagi pengembangan dan juga mendapat feedback. Jadi dua hal ini penting ya. Diharapkan aplikasi yang dikembangkan itu tidak hanya sampai versi 1, tapi naik ya, versi 1, versi 1,5, kemudian 2 dan seterusnya. Bahkan kalau sudah yang sangat besar, mungkin para penyaji atau para pengembang SAC itu bisa mengintegrasikan dengan luas dengan platform-platform yang ada di internet. Dan ini terus terang saja, ini saya masih belum melihat yang bisa mengoptimumkan ya. Misalnya bagaimana mengintegrasikan dengan Facebook ya, mengintegrasikan dengan LinkedIn, mengintegrasikan yang banyak masih itu ya, Google Form, atau kalau tidak Google Form ya YouTube atau Google Microsoft ya, Microsoft Form ya, yang banyak gitu. Yang lainnya masih ini ya, masih kurang ya, seperti Zoho ya, kemudian Link2Me juga masih belum ya, kemudian chat dan sebagainya belum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Am terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Ibu Kokom. Penyajiannya adalah, pertama sekali adalah tentang form 1 ya. Kemudian nanti adalah strukturnya, itu yang penting. Kemudian sepintas sampaikan form 2 dan form 3, Pak Am dan Bu Kokom. Selanjutnya demokan menggunakan SAC ya, dipresentasikan ke Bapak Ibu sekalian yang lainnya, yaitu menggunakan SAC langsung, aplikasi yang dikembangkan ya. Silakan Pak Am terlebih dahulu ya, Bu Kokom. Baik, siap Pak.
Paham, silakan. Baik, terima kasih Pak Haitan. Ya, ya. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kesempatan sore ini kita bisa berkumpul untuk mempersingkat waktu. Izinkan saya langsung membuka share screen-nya ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah. Ya, ini kelemahan dari Google Meet. Kita nggak bisa lihat wajah kita. Harus pakai split ini. Kecuali pakai pakai Google Slide ya, bisa dibuka tab-tab kalau Ya. pakai PowerPoint begini. Baik Bapak Ibu sekalian, Ya. seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haitan, nama saya Am Sudrajat. Saya sehari-hari sebagai pengembang teknologi pembelajaran, Ya. baru berpindah ya, asalnya hanya ngurusin data lah, sekarang dipaksa harus membangun atau mengelola teknologi pembelajaran. Belajar mengenai SAC ini merupakan hal kedua bagi saya yang berkenaan dengan Android. Awalnya saya ingin belajar Android Studio, ternyata susah sekali ya bahasa pemrograman. Beralih ke Kodular, itu cocok untuk pemrograman yang low end programming lah istilahnya ya. Kemudian kembali menemukan SAC ini memang cocok sekali ketika saya lihat, oh ini untuk media pembelajaran sangat cocok gitu ya, tidak perlu ada programming, semudah membuat PowerPoint begitu kan tagline-nya ya. Nah itu ternyata saya buktikan ya memang dengan PowerPoint ini pun saya bisa mencoba gitu ya, mengeksplor apa yang ada di SAC ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila membutuhkan salinan dokumen paparan ini, silakan akses alamat yang ada di kiri bawah itu, bit.ly/dev-mengenal-tik-sac gitu. Itu bisa diunduh PDF-nya. Baik, kita mulai dari formulir 1 ya Bapak Ibu. Ini nama aplikasinya mengenal TIK. Ini versinya udah versi ke-6. Karena dari versi 1 ke versi 2 ke 3, 4, 5 itu banyak sekali permintaan dari anak saya. Pengen ini, jadi pengujinya adalah anak saya. Ini kok bisa begini, nggak boleh begitu, nggak boleh. Nah, sampai ke versi 6 akhirnya dibuat yang sesuai keinginan anak saya gitu, pengen begini, pengen begitu gitu. Meskipun kontennya tidak banyak berubah, tapi experience dari user interface-nya terus di-improve ya sampai ke versi ke-6. Jadi inilah aplikasi di Android untuk mengenalkan TIK kepada anak PAUD atau SD awal ya. Kenapa anak PAUD dan SD awal? Karena khususnya anak saya gitu ya, baru masuk SD awal, kalau main gadget gitu ya, game gitu. Nah ini kan gamenya game yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah saya ingin membuat aplikasi yang bisa membuat anak saya ini berinteraksi dengan gadget atau HP khususnya Android ini ada yang dia ketahui gitu ya, dari mengenalkan sampai ke bagaimana mengevaluasi hasil apa yang dia mainkan gitulah istilahnya. Kemudian tujuannya mengenalkan TIK melalui gambar, teks, dan audio dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ini bilingual, ada suatu objek kita kenalkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, kemudian nantinya kita evaluasi apakah yang bersangkutan atau pengguna ini sudah paham atau tidak gitu ya. Sederhana sekali. Kemudian ini tadi ya, nomor 7-nya itu ya targetnya ya, sasaran targetnya. Iya ya. Nah ini anak PAUD SD awal, di mana hanya 4 kategori saja, ada komputer, software, handphone,
Kemudian interaksi bagaimana menggunakan gadget dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, alat-alat yang digunakan standar saja ya, sama SAC, kemudian mind mappingnya Microsoft Word, ini banyak Microsoft Word hanya untuk konsep saja. Kemudian Adobe Photoshop ini saya gunakan banyak untuk mengedit gambar supaya gambarnya seragam, satu ukuran gitu ya. Contoh untuk gambar objeknya untuk di soal, ukurannya sama, border atau bayangannya sama, itu dengan Photoshop. PowerPoint ini karena template-nya dari PowerPoint. Notepad ini biasanya cleaning format ya, biasanya saya gunakan dulu di Notepad sebelum dimasukkan ke Microsoft Word atau ke SAC-nya. Kemudian ada Note Vibes, ini untuk mengubah teks menjadi file suara, itu text to speech ya. Kemudian ada untuk mengunduh dua situs yang mengunduh musik dan sound effect gitu ya. Nah, ada beberapa tambahan untuk lebih meningkatkan engagement-nya gitu. Kemudian sebentar. Nah, ini untuk struktur datanya, kalau mau diunduh silakan. Terbuka ya, ini sudah all in ada di PowerPoint ini. Kalau mau diunduh silakan. Nah, ini sederhana sekali. Ada belajar, ada bermain, kemudian tentang gitu ya. Dimana dari belajar ini ada 4 kategori seperti yang disampaikan, ada komputer, software, handphone, dan interaction. Nah, di masing-masing ini ada 9 item di komputer, kemudian di software ada 13 item, di handphone ada 10 item, kemudian di interaction ada 12 item. Meskipun ini tidak mewakili ya semua, cuman saya mencoba apa yang sering kita temui itu yang dikenalkan gitu ya, supaya anak-anak lebih paham lagi gitu. Kemudian di permainan ini kita atau saya gitu ya baru mengembangkan 2 saja karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti di versi selanjutnya akan ditambah lagi. Jadi baru 2 kategori karena saya lihat di sini sambil belajar macam soal apa saja yang bisa dibuat. Nah, ini baru di 2 kategori ini, di komputer dan di software gitu ya. Masing-masing ada 3 soal. Ada pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, kemudian ada drag and drop. Yang satu soal tipe lagi yang pakai template saya belum explore, yaitu mendrag yang ada garisnya, itu belum saya tidak explore. Kemudian template yang digunakan ini dari PowerPoint. Ini PowerPoint yang saya gunakan ini, yang sedang saya paparkan ini digunakan template di SAC-nya gitu ya. Diunduh ini dari slides.go gitu. Komik ya, ini yang saya gunakan dan saya tata menjadi template-nya. Nah, ini kalau formulir 1 ingin diunduh secara lengkap, versi 6-nya ada di situ. Kemudian formulir kedua ini splash screen-nya ya, ada image-nya, kemudian ada MP3 atau sound-nya gitu ya. Kemudian di formulir kedua ini di formulir kedua, di slide kedua di menu utamanya itu ada background-nya, ada image-nya. Kemudian karena saya lihat di SAC ini ada button. Nah, sementara saya pernah belajar dulu sekali di front page itu, kalau button itu ada 2 state dari button, ada button on browse sama on press gitu ya. Jadi setiap button yang dibuat ada 2 image yang mewakili press dan show-nya gitu. Kemudian di sini ada gambar yang seperti apa ya istilahnya, keluar gitu. Nanti itu sebagai background untuk animasinya. Kemudian untuk yang menu tadi, menu utama ya, kemudian ketika menu utama diklik ada menu belajar. Ini sama dari PowerPoint-nya diambil, kemudian beberapa gambarnya diambil dengan Photoshop untuk dibuat animasinya. Kemudian button-button juga tadi ada 2, setiap button ada yang show, on, dan press gitu ya. Dan saat ditekan itu berbeda.
Kemudian untuk menjelaskan komponen-komponennya tadi di dalam menu pembelajaran atau menu belajar, ini isi halamannya itu menerangkan mengenai komputer dalam bahasa Inggris, menerangkan komputer dalam bahasa, bukan menerangkan pertama ya, mengucapkan ya, membaca dan mengucapkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian definisinya, gambar yang digunakan, diedit dengan Photoshop, digabungkan, kemudian button-buttonnya, kemudian tombol suaranya, kemudian ada gambar bendera. Kemudian setiap slide itu pasti ada 4 sound, ya, ada on click, kemudian definisi pengucapan komputer di bahasa Inggris, pengucapan komputer di bahasa Indonesia, ini contohnya ya. Kemudian ada definisi komputer gitu ya. Nah, nanti itulah yang ada di setiap slide. Tadi total ada 44 slide yang seperti ini. Kemudian untuk game ini bentuknya soal-soal ya, sekali lagi tadi karena ada button yang dilibatkan maka gambarnya ada yang on press sama on click ya, on show sama on click ya. Kemudian ada suara jawaban benar, jawaban salah, kemudian ada suara yang disisipkan ketika tombol suaranya tuh diklik, karena kan ini ada untuk anak TK ya, belum tentu paham untuk tulisannya, tapi ketika ingin tahu ada suaranya dia akan lebih mudah gitu ya mengetahuinya tanpa harus membaca terbata-bata gitu ya. Kemudian untuk setiap akhir game ada skor totalnya, di mana setiap keluar dari skor ini kita reset itunya, counternya, asetnya ini semua ini semua yang PS di Photoshopnya masih disimpan di situ, tidak saya pisahkan. Kemudian untuk aset suara ini saya produksi sendiri dari Note 5 ini, jadi satu objek atau satu bahan pembelajaran itu ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, kemudian ada definisinya, text to speech, hasilnya MP3. Kemudian aset musik ini ada beberapa yang digunakan. Kemudian ini linknya ya, link untuk unduhan formulir kedua. Nah ini untuk formulir ketiga, skenario dan navigasi, ini gambarnya sama, kemudian beberapa digunakan animasi standar, ada yang berputar, ada yang suaranya keluar gitu ya. Kemudian di sini karena menu, dia itu hanya menu, masuk ke menu halaman lain gitu. Kemudian ini utama, ini menu belajar, sama juga menu ke button ke halaman lain gitu ya. Ada tambahan animasi roket bergerak sama animasi roket terbang sama rotasi background. Kemudian untuk skenario yang game ini agak rumit ya, yang saya pahami ini gitu ya. Ada sampai ke di versi 1 saya tidak memikirkan ketika jawaban benar itu diklik 2 kali, oh ternyata jawabannya ketika diklik sekali lagi skornya terus bertambah gitu ya. Nah ternyata ada revisi sampai ketemu bahwa ketika pengguna itu sudah mengklik jawaban benar atau jawaban salah, dia tidak bisa mengisi lagi, dia harus melaju ke soal selanjutnya. Itu dengan munculnya hotspot untuk membatasi jawaban ulang atau maskingnya ya. Kemudian ini skenario yang terbalik, ini harusnya sebelumnya ya. Jadi di setiap laman untuk belajarnya ada tekan tombol suara, muncul suaranya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian di definisinya. Kemudian ini, insya Allah formulir 3 ya. Ini harusnya formulir 3 unduhannya ini. Kemudian file APK, file AHL silakan aja, tidak saya batasi. Kalau mau dibuka, dibongkar-bongkar ya silakan. Cuman ini kan baru versi ke-6 aja. Kemudian ya sudah,
itu bagian dari paparannya ya. Nah, kita akan demokan seperti apa aplikasinya. Sederhana sekali. Kalau suaranya muncul nggak ya? Muncul. Oh, Muncul, Pak. Muncul, Pak. nah ini aplikasinya. Kalau kita masuk ke menu belajar, ya ada sedikit animasi lah, buttonnya bergerak, roketnya bergerak, backgroundnya bergerak gitu ya. Kalau masuk ke salah satu menu, nah ini contohnya. Jadi kalau yang sudah bisa baca ya mungkin nyaman-nyaman saja membaca. Tapi kalau anak TK yang sudah bisa mengoperasikan HP, rata-rata sudah bisa ya, tapi belum bisa baca ya bisa mengklik button-buttonnya gitu ya. Ini jadi pelafalan real dari text to speech yang ada di bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya, kemudian di bahasa definisinya. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang diberikan melalui masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output tertentu. Nah, itu bisa kembali, bisa ke selanjutnya gitu, atau kembali ke menu pilihan belajar. Kalau kembali ke game, ya misalkan ini ke game ya. Ini kalau ke game sama juga konsep menunya begitu, cuman seperti tadi kalau misalkan tidak bisa mengetahui ini apa gitu ya. Kalau secara gambar kan tadi sudah dijelaskan ini apa ya, tapi kalau misalkan ingin tahu ini apa ya, nah ini masih disediakan tombol suaranya gitu. Tapi dalam bahasa Inggris gitu ya. Ini upayanya untuk lebih mengenal dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesianya kita juga nggak kenal gitu ya. Pemindai, apa sih pemindai? Orang lebih kenal scanner tuh scanner gitu ya, meskipun pengucapannya tidak betul dalam bahasa Inggris. Tapi di sini diupayakan, oh ini scanner gitu ya dalam bahasa Inggris yang tepat gitu. Nanti kalau jawaban benar, contohnya ini ya, skornya muncul, kemudian tadi checklistnya muncul, dan ini sudah tidak bisa menjawab lagi, sudah di masking dengan hotspot, harus pindah ke soal selanjutnya gitu. Kemudian ini juga sama, masih pilihan ganda. Kemudian ini yang drag and drop gitu ya, gitu. Kemudian scanner. Terus, nah ini kadang-kadang kalau demo di PC ke klik gitu ya. Nah ini mungkin itu saja demonya. Saya rasa cukup ya. Kalau ada masukan silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik ya. Hanya saya ingin tanya yang bahasa Indonesia tadi, Pak. Iya Pak. Keluar yang suara bahasa Indonesia itu menggunakan text to speech juga? Betul Pak. Jadi boleh saya tunjukkan di situsnya itu sudah disediakan di Note 5. Sebentar ya. Oh, tadi aja di paparan ya. Di paparannya itu. Sebentar. Jadi ini di contoh di situsnya Note 5 itu kita bisa memilih bahasa. Di situ ada bahasa Indonesia, kemudian ada karakter yang bisa dipilih. Ada Rio, ada Janet, kemudian di bahasa Inggris ada Jack, ada perempuan, ada laki-laki. Kebetulan saya memilih laki-laki semua gitu supaya seragam gitu. Dan penuturannya saya pilih yang paling lambat gitu.
meskipun secara desain di sini ini ada pengaturan pitch kontrolnya bisa dinaikkan, kemudian apa ya istilahnya, rimanya bisa dipercepat, diperlambat, itu ada juga di Note 5. Hanya kelemahannya di Note 5 ini harus berbayar untuk sekian kali memproses gitu. Kebetulan saya nggak bayar, jadi pakai banyak akun Gmail. Saya ada sekitar 8 gitu yang saya pakai, 5 akun lah untuk menyelesaikan semua ini. Jadi setelah kuotanya habis, mengkonvert, ya sudah nggak bisa dipakai lagi akun itu untuk di situs ini. Saya ganti akun lain, tapi diusahakan yaitu karakter, kemudian penuturnya sama gitu sih, yang di bahasa Indonesia Rio ini namanya gitu. Oke, terima kasih Pak Am. Silakan kalau ada yang lain Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ke Pak Am, silakan. Pak Haidar. Ya, Agus Mulyadi, Pak. ya. Pak Agus namanya kelasku Jadi keren. saya pakai identitas aku kreatif. Pak Am, pertama selamat ya, sudah menjadi yang pertama ini. Aduh, urusan di kantornya ribet amat nih, jadi tertunda-tunda ya. Tapi selamatlah, Bu Kokom juga nanti. Saya melihatnya gini ya, dari sisi untuk penampilan perdana menurut saya yang ditampilkan Pak Am sudah luar biasa ya. Oke. Saya pun berkejar-kejar waktunya gitu ya, kesempatannya Pak Aitan ya. Ya. Nah, hanya mungkin gini ya, ketika segmentasinya masuk ke anak TK, mungkin ini yang perlu kita bangun itu terkait dengan pesan. Jadi anak-anak TK itu menerima pesan terlalu banyak akan kesulitan gitu kan. Nah ini konten saja, tapi dari sisi aplikasinya sih ya sudah oke lah. Pertama misalnya jumlah kalimatnya relatif banyak ya, pesan-pesan bagi anak-anak mungkin dalam pandangan saya sih sangat banyak ya untuk usia usia sampai 6 tahun itu relatif banyak. Bahkan ini masih relevan kalau dipakai di SD kelas tinggi pun. Menurut saya pesan yang Pak Am itu masih sangat relevan. Nah, jadi itu ini ya komentar saya ya gitu. Yang kedua terkait dengan ini segmentasi tadi gitu ya. Nampaknya memang untuk anak-anak TK penjelasan tentang apa itu komputer mungkin tak terlalu relevan ya. Komputer itu apa segala macam buat mereka itu mungkin apa nggak lebih bagus kalau kita ganti simbol-simbol. Jadi anak-anak itu misalnya tadi ya sampai dengan menunjukkan screen ya, pemindai, mungkin anak-anak relatif lah ya, saya nggak tahu juga, tapi relatif lumayan berat juga, walaupun itu bisa diperkenalkan. Tapi menurut saya, apa nggak lebih bagus misalnya dari awal kita kenalkan anak-anak kuisnya itu, manakah manakah yang dimaksud dengan komputer di bawah ini. Mungkin di situ ada komputer, ada komputer juga kan macam-macam ya, ada laptop, ada desktop, ada juga HP mungkin atau apapun lah. Sehingga anak-anak dari awal sudah paham betul komputer itu yang mana. Jadi masukan saya mungkin ya, saya punya pandangan gradasi pengetahuan anak-anak perlu kita bangun dari yang paling dekat, paling sederhana ke arah yang lebih kompleks gitu. Mungkin itu Pak Kaitan, Pak Am. Selamat Pak Am, luar biasa ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini, terima kasih. Silakan Pak Am, ada yang mau disampaikan dulu belum? Atau di kantor Pak, aja? Jadi memang kan karena saya bukan backgroundnya dari pendidikan usia dini ya, seperti Pak Dr. Agus gitu. Saya itu hanya tergerak dengan apa yang biasa anak saya tanyakan gitu ya, dengan meskipun ya tidak mewakili usianya gitu ya, karena mungkin berbeda setiap anak. Tapi yang sering dia tanyakan itu kadang begitu gitu ya,
dia tahu itu tuh printer gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tuh apa sebetulnya kita juga belum mengenalkan ya. Itu pencetak. Apa sih pencetak? Orang kenalnya itu printer gitu ya. Nah itu saya coba mengapa ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita kan seperti sekarang kita menggunakan ayo dong diunduh. Apa sih di download betulnya gitu kan. Download Pak, download, diunduh. Nah itu sebetulnya ada tergerak ke situ ya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dari segi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian dari segi kuis tadi mungkin ekspektasinya memang di sini belum ke sana ya. Bagus tadi Pak, betul. Karena ada tadi mewakili di TK-nya manakah yang disebut komputer, betul itu harusnya masuk dari situ. Kemudian kalau saya sih di sini bukan ke kontennya dulu ya. Saya sedang belajar SAC-nya. Jadi mengeksplor dulu apa sih soal yang mungkin dibuat gitu. Tapi kalau ke konten nanti mungkin saya akan revisi lagi di versi selanjutnya karena gamenya baru 2, ini baru 2 kategori, nanti sampai 4 kategori. Mungkin tadi dari mulai menanyakan bendanya itu apa, kemudian sampai ke yang tadi menjodohkan, kemudian mungkin nanti ada yang lebih rumit lagi. Mungkin itu Pak Agus. Pak Aam, Pak Haitan, sorry ya, saya Ya, nyambung ya. dikit ya. Silakan. Di fasilitas SAC kita itu mungkin nggak ada perangkat atau ada instrumen yang bisa menarik ya. Kan tadi misalnya menjodohkan ya. Bisa nggak ya kalau menjodohkan itu ada barang di sebelah kiri atau kata di sebelah kiri, barang di sebelah kanan. Terus anak itu bukan milih Pak, tapi narik gitu. Narik gitu. Jadi si kata itu ditarik jadi kelihatan garisnya itu. Ada ke Pak barang yang cocok gitu. Ya. Ada nggak ya? Saya pernah belajar itu, pernah lihat tuh di Dale Carnegie gitu. Ada Pak, Itu ada. ada kita ya bisa ya? Nah, itu yang akan saya buat di yang selanjutnya itu template Pak. Mantap. Cuman saya tuh belum belajar cara scoring sama bagaimana cara mengetahui dia jawabannya benar atau salah gitu. Itu yang belum saya pelajari. Jadi sementara oke. pakai cara manual mendrag gambar ke itunya. Itu ke objek, Nah, kayak ke ya, kata atau itu ya, ke pasangan ya. betul. Ada satu fasilitas yang mendrag dan garisnya muncul gitu. Ada. Nah itu mantep itu. Ada. Oke, makasih Pak. Jangan khawatir. Silakan Pak Am, itu ada pertanyaan tuh di pesannya. Baik, tadi ya untuk yang background sambil dibuka SAC-nya saja sebab susah juga kalau diterangkan satu persatu ya. Kalau Pak Am Jadi, itu, tunggu dulu Pak Am. Kalau Pak Am itu dari PowerPoint langsung di capture ya? Betul Pak, jadi di print screen. Oke. Sebetulnya bukan di print screen ya, di sniff it. Jadi Iya, di iya, sniff sniff it it. sebesar PowerPoint-nya langsung jadi PNG. Mm. Kalau beberapa objek ada yang dipindah dulu ke Photoshop untuk dihilangkan background-nya. Gitu. Ya. Betul. Kemudian tadi untuk yang bergerak-gerak itu tidak ada GIF ya, ini semuanya murni PNG. Hanya tadi contoh tombol ini kalau dia animasinya memang agak panjang. Saya ingin membuat si animasi gambarnya itu bukan di sini ya, animasi. Itu yang mutar itu Pak. Nah ini, jadi kalau yang mutar ya, ini contohnya animasi yang tidak terlihat, tapi saya ingin menunjukkan bahwa satu tombol itu gerakannya ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu hanya 5 pixel saja. Agak bergerak gitu, tapi tidak mengganggu. Tapi kalau untuk background bergerak ini, yang di belakang, ini hanya menggunakan gambar biasa, yang belakangnya transparan, kemudian dia spin, dan loop animation nggak berhenti gitu, terus aja muter gitu sebelum dia pindah ke halaman lain, dia berpindah gitu. Ya, ya, Kemudian untuk tadi pertanyaan selanjutnya mengenai scoring, itu mudah saja kan, kalau jawaban benar dia bertambah counternya, tapi kalau berpindah ke game yang lain dia harus di reset si itunya, si counternya. Nah itu kan ada fasilitasnya, sebentar.
Kalau nggak salah di sini ya. Oh, di sini di home. Di home dia ada di sini. Jadi interaksinya touch, kemudian dia harus ngereset counternya supaya nanti di game selanjutnya skornya kembali ke 0 gitu. Ini begitu. Kemudian tadi ada satu lagi pertanyaan mengenai, boleh di-share? Silakan Bu. Tadi sudah Di grup Pak, katanya Pak alamatnya dikopikan di grup. Oh, Di boleh. grup chat. Nah, ini alamatnya ini nanti saya copy di Grup chat. itu ya. Alamatnya silakan. Dulu ini semuanya semua sampai AHL-nya diobrak-abrik. Boleh lah, dan nggak masalah. Ya, kalau materi PPT-nya ya ini. Di-sharekan aja Pak ini. ini. Nah ya itu. Ya, baik. Sip. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, silakan download AHL-nya. Ini baik sekali Pak Am nih. Hanya asetnya mungkin tidak saya bagikan ya. Kalau aset gambar sama aset suara itu besar, sebetulnya ada Pak Haitan sudah saya berikan, silakan aja. Kalau mau minta nanti ke Pak Haitan, itu ada drive-nya satu. Kalau di total sekitar 300 megabyte gitu. Oke. Iya, sip. Terima kasih Pak Am. Silakan Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini multimedia Android ini ya dan web ini memang akan menjadi kunci untuk kita semua ya, apalagi dalam kondisi pandemi. Jadi ini suka atau tidak suka ya kita belajar lagi multimedia. Meskipun secara teori multimedia udah lama, teori lama, tapi ya tadi ya datangnya pandemi jadi semuanya belajar. Seperti saya juga jadi dipaksa lagi belajar lagi ya. Meskipun segmennya jadi berbeda juga ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke penyaji 2 Ibu Kokom dengan topik tentang batik ya. Terima kasih Pak Am. Baik, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ditunggu aja sertifikatnya ya. Alhamdulillah. Silakan dilanjut. Nanti ini Pak Agus itu sertifikatnya baru 2 karena yang ngirimkannya baru 2 Pak Agus.